Bisa nggak disorot ini foto di belakang saya, Mas? Ini saya pengagum berat Pak Hatta ya. Jadi menurut saya memang udah dipesankan beliau dulu bahwa kita ini tidak anti asing ya. Dan Pak Karno juga senada sebetulnya bahwa yang harus kita kembangkan Indonesia merdeka ini adalah kekuatan sendiri. Dulu loh, ini sudah berapa tuh? 80 tahun ya hampir. Itu harusnya belajar menabung dengan sesusah apapun. Tabungan itulah yang dipakai untuk investasi. Paradigmanya itu seperti itu. Bukannya ingat pesan para pendiri bangsa ini, malah cari cara gampang utang ya. Tentu tidak bisa serta-merta ya, tetapi tidak menolak bantuan orang lain, tapi jangan melukai dignity ya, harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Dan saya termasuk ekonom yang contohkan saya satu negara saja yang dengan berutang jadi maju. Tidak ada. Mereka maju setelah itu memang ada utangnya karena untuk lebih maju lagi. Negara ini entah bagaimana, kita ini sudah punya para pendiri bangsa yang luar biasa. Perasaan juga nenek moyang kita mewariskan nilai-nilai yang baik. Tapi beberapa dekade terakhir ini kita orang tidak peduli korupsi ya. Coba bayangin, ini duit diutang, utangannya sebagian dikorupsi. Ini ada investasi, ada markup, nggak perlu bukti hukum kalau buat ekonom. Lu kalau investasi sekian, hasilnya pertumbuhan ekonomi sekian, namanya ekor. Itu berarti ada yang bocor. Seperti kata Soekarno juga, harus berdiri di atas kaki sendiri, jangan kaki orang lain. Kita lihat secara lebih luas ya, tidak hanya dalam hal Indonesia. Jadi BRICS ini kan semula hanya Brasil, Rusia, India, dan Cina. Tahun 2010 bertambah dengan Afrika Selatan. Oh, ya, betul. Menurut beberapa pemberitaan, beberapa negara sudah ikutan dalam forum-forumnya. Ya, bahkan ada Mesir segala, kalau Arab Saudi aja bahkan ikutan di forumnya. Indonesia malah belum pernah ikut forum-forumnya. Tapi malah tiba-tiba kelihatannya akan masuk dan sudah mau disambut tangan terbuka kemarin dengan di Brasil. Nah, BRICS dulu nih. BRICS ini dalam beberapa tahun terakhir memang berkembang menjadi semacam ya tanda petik ya. Jadi kelompok perlawanan terhadap dominasi Barat lah ya, kalau disederhanakan. OECD hanya salah satu sebutan aja, bisa juga kita tambahkan IMF, kita tambahkan World Bank, sekalipun Cina juga adalah anggota IMF. Benar. Nah, maka BRICS ini memang pelan-pelan menguat ya. Tetapi PR terbesar BRICS ini memang terlihat adalah soal mata uang, di mana dominasi dolar yang begitu kuat ya. Bahkan tadi wong Cina sama Indonesia saja pakainya dolar. Bahkan beberapa data itu menunjukkan sebenarnya cadangan devisa Cina terhadap dolar itu lebih besar dari Amerika dalam reserve-nya. Ini kita melihat bahwa memang potensi BRICS untuk menjadi perlawanan terhadap dominasi dolar, dominasi OECD dan kawan-kawan itu nampak menguat. Tapi di sisi lain karena jumlah, misal saja anggota OECD itu ada berapa? 36 ya, 37 belum lagi pengaruhnya. Sejauh ini memang masih lebih kuat kalau kita bicaranya dagang. Itu lebih kuat non-BRICS gitu. Apalagi menurut saya kalau dagang itu masih mungkin tuh kalau 5 negara itu ditambah 4 atau 5 negara lain, maka bisa terlihat tuh kecukupan saling menutupinya sih. Misalnya Indonesia ini kan kita terhadap Cina defisit, tapi terhadap India kita surplus. India kita jarang memberitakan saja. India sudah mulai mengeluh nih, kami gini rugi terusin dagang sama Indonesia. Kalau kita di BRICS mungkin itu bisa dipecahkan kan, mungkin kan. Tapi kita belum tahu ini. Dari sisi itu keuntungan tampak di depan mata ikut BRICS ya. Cuma melihat panasnya geopolitik dunia, jadi BRICS ini tidak lagi semata-mata ekonomi jadinya, sudah menjadi geopolitik. Terbukti dari anggota BRICS itu misalnya ketika Rusia menyerbu Ukraina itu abstain kan, misalnya si Cina dan India, kan? Dan sebaliknya bahwa hampir seluruh negara BRICS itu anti Israel dengan, jadi terbawa ke politik gitu. Nah, maka dari sisi ini Indonesia harus berhitung nih. Saat ini bisa main dua kaki mungkin. Saya menangkapnya dari penjelasan Menteri Luar Negeri Sugiono, itu kelihatannya kita mau bebas aktif itu ya sana ikut sini ikut sambil cari-cari keuntungan. Tapi itu kan risiko main dua kaki. Di mana-mana orang main dua kaki itu risiko. Nah, ada kawan saya, ini bukan analisis, tapi saya sampaikan saja di sini.
dolar menjadi mata uang kuat dunia itu tidak semata-mata karena kekuatan ekonomi Amerika. Tapi pada waktu 1944 Bretton Woods lalu nanti melahirkan IMF dan Bank Dunia itu ada aspek setelahnya adalah menang perang. Jadi memang pada waktu awalnya, data awalnya Amerika memiliki cadangan devisa yang terbesar, lalu Bretton Woods itu mengacu kepada emas sebagai bahan ini, maka dia jadi kuat, paling kuat. Nah, selanjutnya menang perang itu kemudian memaksa lawan-lawannya harus mengikuti aturan dia, sehingga ini makin kuat dolar. Kalau kesininya ada aspek psikologis, ada analisis mengapa dolar paling kuat, karena yang lain nggak pede pakai mata uang untuk berdagang. Saya lompat saja analisisnya. Kita harus membayangkan bagaimana kalau beneran terjadi perang negara-negara ini. Kalau kita salah pilih ikut yang kalah ya kita remuk kan, kira-kira begitu aja lah. Tetapi sejujurnya saya sebagai ekonom itu melihat memang dari sisi data-data yang ada, kita benar-benar cukup dua saja lah. India dengan Cina itu kan, maksudnya India dengan Cina kita hubungannya besar banget secara ekonomi. Belum kita tambah Hong Kong sebagai bagian dari Cina. Tetapi pasar uang dan pasar modal kita masih ke geng sebelahnya. Ya. Jadi bagaimana kalau kepemilikan terhadap SBN yang bukan Cina otomatis, bukan Cina, bukan India, bukan Rusia. Nah, itu pasar uang, pasar modal di Inggris, pasar uang di Amerika. Sekarang ini ada sekitar 250 miliar dolar dalam bentuk investasi hot money lah. Malah lebih kalau ditambahkan dengan simpanan mungkin 350-an. Kalau pergi 50 atau 100 rupiah nggak ketulungan. Nah, jadi risikonya harus diperhitungkan. Kalau bertanya ke depannya, ya saya kira ini keputusan harus benar-benar dipastikan bagaimana cara mainnya pemerintahan Prabowo terhadap hal ini. Dan di luar jawaban ini, menurut saya persoalan terbesar kita itu bukan ikut BRIC atau OECD atau Amerika ya, tetapi persoalan terbesar kita itu membangun kekuatan ekonomi kita sendiri. Kalau kita punya produksi yang makin terdiversifikasi, efisien, berdaya saing, itu maka kita punya daya tawar. Begitu juga ketika kita sebagai sebuah negara secara umum kesejahteraan meningkat, maka ada tabungan yang dilakukan oleh masyarakat. Tabungan itulah sumber investasi kita yang utama, bukan dari luar. Kalau dua itu kita produksi membaik, efisien, kemudian tabungan masyarakat itu bertambah, maka kita punya sumber investasi yang paling besar adalah dari saving domestik. Menurut buku ya begitu. Benar. Tetapi yang terjadi sekarang adalah kita produksi industri kita banyak yang kalah bersaing. Benar. Kemudian bahkan di tempat kita yang mungkin paling tradisional yaitu pertanian, kita malah banyak impor daripada ekspornya. Nah, maka bukan soal kita memilih ikut Cina atau Amerika, urusannya Indonesia kita sendiri tidak cukup kuat untuk memiliki bargaining. Begitu kira-kira jawaban saya. Kalau bisa dikatakan ekonom konservatif ya, saya lebih mengagumi. Bisa nggak disorot ini foto di belakang saya, Mas Ani? Saya pengagum berat Pak Hatta ya. Jadi menurut saya memang udah dipesankan beliau dulu bahwa kita ini tidak anti asing ya. Tapi kita harus dan Pak Karno juga senada sebetulnya bahwa yang harus kita kembangkan Indonesia merdeka ini adalah kekuatan sendiri. Nah, menurut teori barat, orang itu hanya bisa investasi dari saving, dari tabungan. Nah, kalau orang terlalu miskin itu kan nggak bisa saving. Menurut teori yang S itu adalah Y dikurangi C, pendapatan dikurangi konsumsi dapat saving. Nah, saving itu untuk investasi. Tetapi secara normatif dikatakan, ini terjemahan bebas saya dari pendapat Pak Hatta ya, kita bisa, tabungan itu bukan fungsi dari pendapatan, fungsi dari tekad, dari kemauan. Jadi bangsa ini dulu loh, ini sudah berapa tuh, 80 tahun ya hampir, itu harusnya belajar menabung dengan sesusah apapun. Tabungan itulah yang dipakai untuk investasi. Itu paradigmanya tuh seperti itu. Ketika kita kemudian pelan-pelan berkembang, malah bukannya ingat pesan para pendiri bangsa ini, tetapi kita malah cari cara gampang, ngutang ya. Ada dua yang kita mau nih, ngutang dengan minta orang lain investasi di sini. Kalau orang investasi, pastilah orang membutuhkan keuntungan. Itu kan nggak salah mereka yang investasi. Kalau orang ngutangi, dia butuh bunga. Nah, itu kan menjadi beban. Oh, itu juga tidak masalah kalau kita punya plan yang bagus, strategi yang bagus. Tapi ini sudah dilakukan sejak zaman Orde Baru. Jangan nyala-nyalain Pak Jokowi juga saja.
soal ini, soal bahwa kita ini seperti negara-negara berkembang lain terbius. Lo negara miskin tidak akan bisa berkembang kalau tidak dapat bantuan dari negara yang sudah maju. Dua macam bantuan, utang dan investasi. Nggak bisa, kamu nggak cukup duitmu. Tapi tidak ada satu contoh pun negara yang bisa maju karena berutang. Wih, tapi kan Amerika utangnya banyak, Jepang utangnya banyak. Nanti dulu, Cina pun sekarang banyak utangnya. Negara itu kaya dulu baru utangnya banyak. Bukan pada saat miskin dia berutang. Nah, bahkan khusus kayak Jepang itu utangnya kepada rakyatnya sendiri. Jadi saya tidak paham ini bagaimana kita para ekonom ya, termasuk saya, kadang itu investasi. Nggak penting dari mana. Kalau perlu dari, ya mohon maaf ya, dari bajingan juga kita terima dia mau investasi. Nah itu yang terjadi akhirnya dari bajingan betulan yang investasi termasuk ngutangi. Ya ini memang lucu pendapat seperti ini, kayak tidak berdasarkan bumi kalau saat ini. Masalahnya kita terlanjur berutang banyak. Tapi perlu saya utarakan, agar kita kembali, tentu tidak bisa serta-merta ya. Tetapi kaidah dasar ini, orang membangun itu adalah terutama berdasarkan kepada kekuatannya sendiri. Tidak menolak bantuan orang lain, tapi jangan melukai dignity ya, harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Dan saya termasuk ekonom yang lihat, contohkan saya satu negara saja yang dengan berutang jadi maju. Tidak ada. Mereka maju, setelah itu memang ada utangnya karena untuk lebih maju lagi. Kadang di komen-komen YouTube kita tuh juga, wah nggak mana bisa, kita kan perlu berutang untuk produksi. Ya, yang diutangi oleh bank bahkan untuk kasus keluarga itu mereka yang berhasil itu, ya memang sudah ada usahanya, sudah ada ininya, diutangnya itu bisa maju. Kalau diutangi tanpa ada usaha dia sendiri yang jelas, itu biasanya berujung pada default, ada penyitaan, pada kredit macet. Itu keluarga pun demikian dengan negara. Apalagi, ini perlu digarisbawahi, negara ini entah bagaimana, kita ini sudah punya para pendiri bangsa yang luar biasa, perasaan juga nenek moyang kita mewariskan nilai-nilai yang baik. Tapi beberapa dekade terakhir ini kita, orang tidak peduli korupsi ya. Coba bayangin, ini duit diutang, utangannya sebagian dikorupsi. Ini ada investasi, ada markup, sebagian dibawa ke kasus hukum, sebagian tidak. Nggak perlu bukti hukum kalau buat ekonom. Lu kalau investasi sekian, hasilnya pertumbuhan ekonomi sekian, namanya ekor. Itu berarti ada yang bocor. Nah dengan argumen itu, tadi kan pertanyaan kita berutang kepada siapa? Harusnya kita nggak berutang, harusnya berutang kepada diri sendiri. Itu artinya pemerintah boleh berutang kepada rakyatnya. Lalu rakyatnya dari mana biar bisa ngutangi? Harus nabung. Loh, pendapatannya sedikit, bagaimana bisa menabung? Ya susah jawabnya, tapi yang diingatkan, nabungnya harus fungsi dari kemauan. Sebenarnya sudah diajarkan oleh nilai-nilai tradisional keluarga kita. Orang tua kita, kakek kita, nenek kita itu kadang, ya kalau dihitung-hitung nggak bisa nabung loh, nggak bisa nyekolahkan anaknya. Bisa, itu artinya nabung. Cuma duit tabungannya langsung dipakai untuk pendidikan anaknya misalnya. Itu yang harus di mindset, itu yang harus dipakai untuk mengelola negara mestinya. Cuma saya sebagai ekonom juga kadang kalah argumen ya kalau ngelihat angka-angka ini sudah segini utangnya bagaimana. Tapi nggak apa-apa nih, mumpung Pak Nopal tanya, kalau mau pendapat asli saya ya seperti itu aslinya. Ya mestinya negara ini seperti kata Soekarno juga harus berdiri di atas kaki sendiri, jangan kaki orang lain. Itu.